Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Ya, selamat berjumpa lagi dengan kami duo tuo, sekarang trio tuo. Semuanya tuo ya. Jadi, ya, berjumpa lagi dengan kami di Disengat HR, diskusi santai enak seputar diskusi santai enak dan hangat seputar HR ya. Ya. Dengan saya yang paling muda di sini kebetulan. Ini kok gradasi ya. Ya, saya Andreas Setiawan, saya yang paling muda. Ya, dengan saya salah satu dari duo tuo dengan rekan saya. Selamat malam, saya Johar Otomo dari duo tuo. Saya kedua termuda. Jadi yang paling tua siapa? Enggak salah. Kameramen paling tua. Okay. Ya, terima kasih sudah bergabung. Mari kita berkenalan. Malam ini kita ada yang unik. Ada yang unik. Hijau maksudnya. Yang hijau dan botak. Silakan Pak, diperkenalkan. Perkenalan. Ya. Nama saya Gary, Kristo Gary. Saya pernah hadir di sini juga. Oh, pernah ya. Selamat malam. Nggak ada yang kenal kayaknya. Saya yakin Anda belum kenal saya. Ya, malam ini kita bahas sesuatu yang menarik ya, tetap berkaitan dengan HR gitu, dan biasa ini jadi budaya ya, jadi budaya di perusahaan-perusahaan, yaitu adalah Kaizen dan 5R. Ya. Nanti kita tunggu pemaparannya dari Pak Kristo Gary. Sementara sekarang kita mari berkenalan dulu. Ya, kenalan dulu dengan siapa, di mana, ciri khasnya, ciri khas kota ya, jangan ciri khas diri. Nama, dari kota mana, ciri khas kotanya apa? Ya, silakan. Boleh dimulai dari Pak Gary? Ya. Kita duluan ya. Kita duluan ya. Nah, ini nggak ada sih. Butika, fans dari HR Indo. Nanda Sagita nih dari Sangatta nih. Oh ya. Ya, Bu Nanda Sagita dari Sangatta. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung. Ada lagi? Boleh kenalan dulu. Nama, kota, ciri khas kota. Wah, mantap nih ada. Wah, ada 17 nggak bisa kebaca ini di sini ya. Oke. Langsung. Ya, siapa lagi? Miss Ayung. Ya, Pak Erwin dari Bandung. Oh, ya. Dari khasnya apa, Pak? Pak Erwin. Bandung apa khasnya? Sepatu ya. Hah? Sepatu Puyem. Oh, sepatu Puyem. Sepatu dari Puyem. Gedung sate. Oh, gedung sate ya. Nah, ini belum jawab ya. Kita malah duluan. Pak Erwin. Bandungnya di mana, Pak? Yang perkenalannya menarik dapat voucher 25.000 di sini, Om. Yo. 25.000 yang perkenalannya menarik. Ayo. Pak Erwin dari Bandung. Ayo, Bu Tika juga boleh kenalan lagi, Bu. Surabaya Belum apa? kenal nih, belum kenal. Ibu Nanda Sagita boleh? Ya, Pak Furkon Rahmat. Pak Furkon, terima kasih. Oh, Bu buah Ira batu. Pak dari- Erwin buah batu. Oh, Buah Batu. Terima Pak kasih, Erwin. Oh, buah ya. batu. Pak Bu Ira dari Kudus. Sate Bu Ira, kebo. sate kebo. Oh, enak. Sate kebo. Iya, Aduh. sate kebo. Sate kebo ya? Iya. Sama pindang Kudus itu. Oh. Dagingnya kerbau. Loh, Oh, iya. aku tahu. Oh. Pernah jadi kerbaunya. Pernah hampir dipotong ya. Iya. Terima kasih. Siapa Dari- tadi? Bu Ira. Ira dari Kudus. Ira dari Kudus. Oke. Ya. Pak Ibu Vivi dari Tangerang. Bingung khasnya apa? Ya, Tangerang. Tangerang apa ya? Tangerang. Tangerang Apa yo? demo buruh. Ada danau di sana, Om. Danau ya? Nah, tapi Danau. lupa namanya. No. Oke. Pak Furkon udah, Pak Erwin, Ibu Ira, Pak Rian Ano. dari Samarinda, Pak. Waduh, Samarinda. Ciri khasnya apa nih? Samarinda ciri khasnya apa? Pak Rian. itu loh, amplang, kerupuk. Ya, kerupuk amplang. Ya, Ibu Divia dari yang ciri khas kotanya Talas, Bogor dong. Bogor. Tapi justru lebih banyak yang jual seblak. Oh iya. Itu invasi dari Bandung gitu. Ya, invasi itu ya. Baik, Pak Syahidah, siapa Pak? Hasan ya, Pak Hasan ya. Oh, Pak Hasan ini. Ya, Selamat selamat bergabung Pak bergabung. Hasan dari Boleh Bandung kenalan juga. juga nih. Bandung khasnya sambal AC.
Sambal AC, oke. Sambal AC dingin dong ya. Pak Erwin. Ya, Bu Tika, selamat malam Bapak-bapak cakep-cakep. Waduh, terima kasih. Terima kasih, Bu. Nomor Terima sepatu kasih. berapa? Nomor sepatu, Bu, nanti saya transfer sepatu. Saya transfer nomornya doang. Nomornya. Makasih Bu Tika. Aduh, saya jadi senang nih, merasa muda lagi. Sudah vaksin Tuh. tambah powerful. Tika dari Surabaya, ciri khasnya khas rawon. Iya, Rawon. rawon. Ya, terima kasih asem. Oh, apa? Oh, apa ini tadi? Tadi sambungannya AC itu ya, apa tadi? Sambal asem. Oh, sambal asem. Sambal asem. Apa ya sambal asem ya? Baru tahu, Belum pernah nih, Pak. Buah batu ada sambal asem kali. Pak Furkon Rahmat, terima kasih. Salam Kembali. sehat. Salam sehat Bapak-bapak sehat. Salam sehat juga. Pyongyang Rizky dari Bekasi, khas kota planet. planet. Saya nggak berani jawab. Nanti warga Bekasi marah di planet. Ya. Baik, yang lain. Terima kasih Pak Pyongyang. Bu Locker Nanda Corner Sagita, ya, apa? malam Bu Nanda Rabu. Pak. Siapa? Gaul Barung Duo. Yes. Bu Ya. Nanda ini Sangatta. Oh, yang Sangatta tadi ya. Oke. Sangatta. Sangatta khasnya apa, Bu? Sangatta khasnya Batu bara. ya, tambang ya. KPC. Kita Kok nyebut ya. merek. Oke. Tes. Oh, kok tes ini? Ya, Apa siapa ini? Mujizatullah. Daun mangga hijau warnanya, daun pandan wangi baunya. Wis. Halo, kenalkan saya Yuda asal Surabaya. Yeay, Waduh, cakep. terima kasih. Ya, siapa? Ya, Yuda. Yuda. Baik, yang lain siapa nih yang belum berkenalan? Selamat malam dari Makassar. Ya, Makassar. Pak, namanya aslinya siapa, Pak? Wahid, Pak Wahid ya. Ibu Tati, malam duo tuo baik hatinya. Aduh, terima kasih. Tadi Terima cakep, kasih. ini baik ya. Iya. Nomor apa lagi nih? Nomor telepon. Nomor telepon. Nomor telepon. Ya, oke. Baik, Pak Hasan dari tadi Bandung yang pengen studi banding tentang HR. Sehat selalu mas-masku ya. Terima kasih. Amin. Adik mungkin bukan mas. Ini Bu Ayu, Abda Sulfikar. Miss Ayung Canda, Bu Ayu kayak ini ya. Malam bapak-bapak ganteng, saya Ayu dari Bandung Soreang yang terkenal dengan rujak Ciherangnya. Ya, Bu Ayu, Ciherang. terima kasih. Ini Bu Ayu dari Bina Bakti bukan? Abda ini Makassar. Ya, Makassar tadi udah. Oh, udah ya? Ya, dari Pak Makassar, Pak Sulfikar Wahid ya? ya. Abda Wahid. Terus siapa lagi? Pak Firman dari Jakarta, pinggiran dikit. Jakarta pinggiran dikit. Apa tuh? Pinggirnya kemana nih? Ke Depok, ke Tangerang, ke Bogor. Oke. Ciri khasnya apa tuh pinggiran dikit, Pak? Pak Furkon Rahmat, malam nih tema kita apa ya, Pak? Temanya Kaizen, Pak. Kaizen dan 5R. 5R. Itu ya. Kaizen dan 5R. Oke. Siapa lagi, Bapak Ibu? Ya, iya Pak, batu bara sama banyak buaya juga. Waduh, saya ada tersinggung. satu di sini. Ada yang tersinggung. lolos satu, Bu, di sini, Bu. Dulu kesangatan juga ya. Iya, makanya dari Sangatta terus Pindah. sini. Oh. Buaya udara atau buaya darat? Udara. Oh, finally akhirnya nggak ketinggalan. Oh ya, ini siapa nih? Selamat malam Pak. Salam dari Balikpapan. Oh ya. Hey, Balikpapan, terima kasih. Nama aslinya siapa nih? Ibu kali ya, Mujizatullah. Ya, siapa lagi nih? Tangsel dong. Oh, Tangsel, pinggiran dikitnya Tangsel. Oh, bener kan? Oke, tanggung sedikit gitu ya. Maksa. Selamat malam, saya dari Kabupaten Sragen. Wuh, Sragen, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Oh, iya. Sragen. Ya, oke. Apa Nah, ciri ya. khasnya Sragen, Pak? Blangkon? Enggak ya? Gua Suso. Hah? Gua. Ini Ibu Nara Madani. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Saya Nana dari Kabupaten Goa ya. Iya, Kabupaten Pak Goa. selalu pantengin Live tiap minggu. ya. Oh, Makasih. oh, iya, Di iya, Kabupaten nih, Bu. Goa Sulsel ada rumah adat Balala Lompoa. Lampoa. Ya, terima Ya, kasih Ibu makasih. Nara. Nara Madani. Sering ikut ini, Bu. Oh iya, makasih nih selalu ini ya. Pantengin katanya. Oke, malam. Salam kenal Pak, saya Carlos dari Antapani, izin belajar. Oh iya, Pak Oh, Carlos. Saya makasih, izinkan. Saya izinkan. Ya, Antapani ya. Tadi Sragen siapa, Bu? Seragen Ini siapa tadi ya? Iya. Seragen. Sragentina. Kuku. Pak Kuku. Pak Kuku Ajib Ya, ya, nama ya, aslinya. sebelahan sama itu.
Tetangga Brasil. Messi. Oh, Brasil ya. Argentina. Salam kenal Pak, saya kalau udah tadi. Oke, siapa lagi Bapak Ibu? Siap. Ya, siapa lagi yang mau kenalan lagi? Ya baik Bapak Ibu, yang kenalan. Oh, ini malam suhu HRD Rina Ambar. Oke ya Bu. Yes, Ibu Rina Ambar, terima kasih. Ya, terima kasih sudah bergabung. Bu Rina dari mana? Dari mana Bu? Dari mana, Bu? Kok malah takut. Kamu tanya ke saya. Oh, biasanya hafal soalnya. Ini soalnya penerima tamu biasa jadi ngapalin. Makan atlas loh kamu. Atlas itu ya. Bogor ya. Peta. Oh, atlas. Maulana Malik Sidoarjo hadir. Oh ya Sidoarjo. Sidoarjo. Ayo Pak, ayo. Bali ya Sidoarjo Bali ya. Kota apa tuh? Kota Lumpur, Lapindo. Udang. Oh, Kota Udang, ya. Salam sehat selalu Bapak-bapak ya. Amin. Salam sehat juga Bapak. Ibu Bapak Maulana ya. Ya, Mas Jawir Kota Pecel hadir. Yeay. Kota Pecel mana sih? Madiun. Madiun. Ibu Rena Jakarta Pak katanya Ibu Rena. Oh. Hey. Ya. Mbak Nurul Hapsari dari Denpasar. Oh iya Denpasar pas Anak nyebut Mas Tri. Oh, anak Masri. Oh ya. Aduh, mungkin. Sopo. Pak Indra Tri Iya iya iya. Garut hadir Kota Dodol ya. Yes. Dodol ya. Dodolnya sini. Ini miso Kota ini. Dodol ya. Dodolnya sini ya. Kota Nanas hadir. Nanas? Subang. Subang. Oh, Yeay. Subang. Kirain Jakarta Pak Nanas. Kalau siang Nanas. Nanas. Sakit nanas ya. Demam. Oke, Ayo, ayo. terima kasih. Sekarang Kita mulai dulu kita dari sharing-sharing dari bintang tamu kita yang sangat ganteng. Ganteng. Cantik. Kalau ini silver hair, ini kumis, ini litter hair. Kok litter hair? Litter hair. Sedikit. Ya, silakan Pak Geri. Oke, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir join di IG Live kita hari ini. Saya sedikit saja menjelaskan mengenai Kaizen dan 5R. Oke, kalau mungkin kata Kaizen sudah banyak yang dengar. Kaizen itu adalah istilah dari Jepang, suatu proses yang gini. Kaizen itu dari dua kata, kai dan zen. Kai artinya good, baik. Sementara zen artinya change, berubah. Jadi Kaizen itu adalah perubahan menuju ke yang lebih baik. Dan Kaizen ini proses yang terus menerus. Jadi mereka pakai konsepnya konsep PDCA, plan, do, check, act. Jadi bentuknya pemeliharaan, nanti perbaikan, perbaikan terus, tapi terus menerus, sedikit demi sedikit. Tujuannya adalah, tujuan akhir dari Kaizen adalah meningkatnya kualitas produk, baik itu jasa maupun barang, kemudian menurunnya cost atau biaya, dan delivery atau penyampaian produk yang dihasilkannya juga lebih cepat. Jadi tujuan akhir dari Kaizen adalah quality, cost, dan delivery. Kaitannya dengan 5R. Kaizen berdiri di atas pilar. Pilar yang utama adalah 5R. Kaizen itu 3 pilarnya, standarisasi, kemudian 5R, dan terakhir pengurangan pemborosan. Kalau kita bicara kaitannya dengan HR, maka standarisasi dimulai dari awal. Kenapa perlu ada standarisasi? Karena agar semuanya teratur. Standarisasi kalau di HR mulai dari awal adalah dari adanya visi misi perusahaan. Visi perusahaan. Perusahaan ini arahnya mau kemana? Kami akan menjadi perusahaan bla bla bla. Lalu visi itu didukung oleh misi. Misi yang akan mewujudkan si visi. Misi nanti dipecah lagi menjadi sasaran. Sasaran sehingga nanti dibagi ke setiap departemen yang ada dalam perusahaan. Apa yang akan dilakukan oleh departemen menuju visi.
Jadi kalau ngomong standar sangat panjang ceritanya. Jadi kalau mau cerita Kaizen panjang sekali karena mulai dari standarisasi. Kemudian setelah nanti ketemu orangnya seperti apa, job evaluation menghasilkan job description, nanti ketemu lagi orang-orangnya, pemenang tanggung jawab tugasnya apa, baru lari ke 5R. 5R ini adalah suatu budaya untuk housekeeping. Sebenarnya lebih ke housekeeping. Cuman banyak perusahaan yang menganggap housekeeping itu bagiannya GA. Cuman sapu-sapu, jadi dianggap nggak penting. Padahal di Jepang sana justru 5R ini yang jadi pilarnya Kaizen. 5R itu ringkas, lalu resik, ringkas, lalu dirawat, diresik, kemudian sebentar saya kok jadi lupa ya. Udah Mungkin umurnya. lebih apa? Ringkas rapi. Nah, jadi ringkas itu adalah memilah barang, memilah berkas yang benar-benar dibutuhkan di dalam pekerjaan. Proses ini proses benar-benar setiap orang memisahkan setiap barang di mejanya, setiap barang di departemennya, mana yang benar-benar dibutuhkan, mana yang tidak. Kemudian nanti setelah ketemu barang-barang yang memang dibutuhkan, lalu dibuatlah yang namanya rapi, ditata. Ya, penataan ini juga ada labelingnya, ditata penempatannya, sehingga orang tujuannya adalah mudah didapatkan dan kalaupun disimpan tidak kemana-mana. Kalau tadi tujuannya Kaizen adalah mengurangi pemborosan, salah satunya ini yang terjadi di kantor-kantor itu biasanya nyari barang susah, menghabiskan waktu, iya. Ya. Nyari berkas. Pokoknya aku ada di sini kok. Wah, nyari itu. Ini itu rapi. Jadi setelah diringkas rapi, kemudian resik. Resik ini bersih-bersih benar. Jadi meja itu harus bersih, lantai, segala sesuatu yang berkaitan dengan tempat kerja, peralatannya harus bersih. Kebayang kalau misalnya kalau kita datang ke, saya pernah cerita tentang bengkel. Bapak Ibu mungkin pernah ke bengkel mobil. Kalau bengkel yang umum itu nanti ada satu kotak, mencari kunci grup, jadi penempatannya udah nggak jelas, barangnya masih kotor, masih belepotan oli. Jadi makan waktu, kemudian nanti ternyata barang mau dipakai rusak. Itu akibat dari tadi, dia tidak ringkas, dia tidak dirapikan dan tidak bersih. Kemudian ada yang namanya rawat. Rawat itu adalah gimana supaya yang 3 ini dilakukan terus-menerus. Disinilah fungsi audit rawat, merawat supaya 3R yang pertama, ringkas, rapi, resik ini dijalankan. Kemudian R yang terakhir adalah rajin. Rajin ini berkaitan sama pembudayaan. Di sini audit terus-menerus. Kemudian nanti dalam bentuk pelaksanaannya biasanya nanti ada lomba, dibuat lebih menarik lah. Karena nanti tujuannya pada akhirnya tetap tadi QDC, quality, delivery, dan cost. Jadi 5R itu fondasi utama dari Kaizen. Fondasinya ada standarisasi tadi yang sekilas tadi saya cerita. Kemudian 5R, kemudian adalah mengurangi pemborosan. Pemborosan itu kan ada banyak ya, ada 7 kalau nggak salah. Pemborosan itu kalau saya sedikit cerita, ada pemborosan produksi yang berlebihan, pemborosan persediaan, pekerjaan yang berulang-ulang, pemborosan gerak kerja. Jadi karena tadi mungkin karena nggak rapi barangnya, jadi harus menghabiskan waktu untuk gerak. Lalu cari barang itu kan juga geraknya banyak. Pemborosan proses, pemborosan waktu tunggu, dan pemborosan transportasi. Jadi ada 7 pemborosan yang dihilangkan di dalam Kaizen menjadi salah satu pilar Kaizen. Jadi tadi kembali lagi bahwa Kaizen berdiri di atas 3 fondasi, standarisasi, 5R, dan pengurangan pemborosan. Tapi fondasi utamanya adalah 5R. Anda, bapak-bapak, ibu-ibu ingin lebih jelas tentang 5R dan Kaizen, ini saya sedikit promo nih. Nanti tanggal 17 April saya akan membawakan training tentang
implementasi Genba Kaizen dan 5R. Silakan Bapak-bapak ikut, saya akan jelaskan lebih banyak. Tetap fokusnya adalah 5R karena sebagai fondasi utama dari Kaizen. Demikian. Yes. Ya. Waduh, mana tadi? Dari apa ya? Silahkan. Ada pertanyaan. Oh ya, ada pertanyaan. Kalau ini Pak Gary, mungkin sebelum ada yang nanya, saya nanya duluan. Ada nggak satu contoh misalnya khususnya di HR? Kalau tadi kan bengkel, Ya. ya misalnya di kantor lah. Di kantor tuh apa yang bisa kita lakukan, terutama di HR, untuk bisa apa nih menerapkan gitu? Si 5R Si tadi. 5R tadi. Oke, 5R. Kalau di kantor, saya yakin di setiap meja, di setiap kantor itu ada barang-barang yang mungkin kita tumpuk. Jadi barang itu ada 3. Barang yang memang diperlukan, barang yang Contoh nih, barang diperlukan, yang tidak diperlukan. barang yang tidak diperlukan, dan barang yang belum diperlukan sekarang. Boleh. Jadi ada barang yang diperlukan pasti itu harus ada di meja. Jadi nanti di training itu akan saya ceritakan juga, salah satunya adalah kalau barang itu sampai 48 jam di situ tapi nggak kepake, artinya itu dia nggak dibutuhkan di tempat itu. 48 jam. 48 jam. Berapa hari itu? 2 hari. 40 hours rules Saya sebutannya. baru 15 menit masih dibutuhkan. Jadi nomor 1 itu, saya yakin ada berkas di meja tuh pasti ada berkas numpuk atau barang yang nantilah pasti dibutuhin, tapi entah kapan. Nah itu, entah kapannya itu ya. Itulah yang harus ditentukan. Nanti ada yang namanya red tag, label merah. Barang-barang yang masuk dalam kelompok nanti masih dibutuhkan, itu harus dikasih label. Ditunggu sampai 2 hari. Kalau nggak dibutuhkan, baru dikeluarkan dari tempat kerja. Dikeluarkan tempat kerja pun bisa ada berapa macam, misalnya di luar ruangan kerja misalnya. Ya. Atau memang benar nggak dipakai, disimpan di gudang. Berarti nanti kalau disingkirin masuk gudang semua, gudangnya penuh Pak. Ya. Di sana Pilah itu lagi. Nah, waktu pemilahan juga jelas kan, apakah barang itu memang sudah obsolete, usang, apakah rusak, kan Udah usang. ya kalau kalah film- cepat saya. kalau film Terminator kan I'm old but not obsolete, dia bilang. Saya tua tapi saya nggak usang Nah, gitu. itu kan. saya itu. Jadi pemilahan barang di ringkas tadi itu benar-benar menentukan bahwa barang itu benar-benar dibutuhkan atau tidak. Oh ini dulu. Nah, supaya nanti Ya, ada pertanyaan. ini untuk memancing pertanyaan. Kemudian setelah dibereskan, lalu dibuat rapi. Waktu disimpannya pun harus Rapi. tertata, sehingga meja ini kelihatan bersih nih gitu loh, nggak kelihatan berantakan. Penempatannya jelas. Komputer tuh bahkan gini, ada yang agak ekstrim sampai ditandain gitu loh. Handphone tuh ditandain bahwa nanti naruh handphone di sini gitu loh. Oh, dikasih kotak Iya. garis itu ya. Misalnya nih, kalau kita lihat tuh ada apar. Ya. Apar tuh selalu di bawahnya ada garis Kotak-kotak. kuning. Oh, kuning. Kuning itu artinya nggak boleh naruh barang di situ. Itu salah satu contoh dari pelaksanaan 5R di kantor. Jadi peletakannya sudah jelas, rapi. Lemari ada labelnya. Barang, jadi kalau naruh barang itu pasti di situ deh. Bahkan di situ nanti labelnya jelas. Jumlahnya berapa, nama barangnya apa. Itu sampai segitunya, itu yang membuat ya tadi kan mengurangi banyak gerak, mengurangi pemborosan. Kalau di kantor pasti nomor 1 kalau di meja masing-masing adalah kertas, laci. Laci itu bahkan sampai ada dibuat bentuk handphone, bentuk kalkulator, sehingga nanti naruhnya di situ. Buka tutup kan nanti biasanya berantakan tuh. Iya. Masukin laci gitu. Itu ballpoint teratur. Itu sampai segitunya ya, kok yang benar-benar menjalankan 5R. Jadi kalau di office pasti akan lebih rapi, lebih mudah mencari, kemudian penataannya juga pasti lebih rapi. Gitu. Terima kasih Pak Gary. Ada pertanyaan nih dari Pak Furkon. Izin bertanya Pak, bagaimana cara mengimplementasikan 5R ketika
karyawan itu tidak produktif bekerja dalam dunia HR, Pak? 5R itu harus dimulai dari puncak. Karena itu tadi masih banyak skeptis ya, masih banyak pernyataan negatif bahwa 5R itu cuma bersih-bersih. Padahal nggak semua sekedar bersih loh, karena itu adalah bagian dari pembentukan disiplin. Budaya ya? Iya, budaya. Jadi 5R itu dua dimensinya, ada dimensi appearance sama psychological. Jadi culture, lebih ke culture-nya. Nah, justru yang mau diarah adalah culture-nya. Tapi itu nggak bisa jalan di bawah. Sendiri ya. Harus dari manajemen puncak, bahkan harus ada steering committee. Komite 5R yang ketua komitenya adalah ownernya, CEO-nya harusnya gitu loh. Sehingga benar-benar itu nanti dijalankan sampai ke bawah. Dibuat nanti tim, ada ketua kelompoknya. Nanti yang melaksanakan auditnya pun juga silang biasanya. Departemen A mengaudit departemen B. Dan itu biasanya dibuat menarik, nanti dibuat lomba. Ya. Begitu. Sip. Berarti memang butuh komitmen dari atas ya. Betul. Supaya Karena bisa berjalan. Kaizen adalah proses yang dilakukan oleh semua orang dalam perusahaan. Dan terus-menerus. Karena tadi kan good change. Jadi perubahan terus-menerus. Bahasa Inggrisnya tuh di ini continuous improvement. Continuous improvement. Catat tuh. Catat itu. Continuous improvement. Ini ada Pak Furkon sebenarnya menambahkan pertanyaan lain, cuma saya selah dulu nih dari Ibu Erna, izin usul jadikan materi training. Ada Bu, materi training? Waduh. Sudah Bu. Sudah ada. Ya, tanggal 17 hari Sabtu depan, jam 1 sampai jam 4 sore silakan bisa daftar. Ya, daftar ke nomor ini juga nomornya ya, nomor. Kalau Ibu nanti bisa memberi pertanyaan yang bagus, dapat voucher 25.000. Nah, bisa dipakai untuk training. Ya, silakan Bu Erna. Ya, silakan. Tambahan dari Pak Furkon tadi, dan apa dampak bagi perusahaan jika karyawan tersebut tidak produktif dalam bekerja dengan menerapkan 5R dalam HR? Maksudnya bagaimana? Dan apa dampak bagi perusahaan jika karyawan tersebut tidak produktif dalam bekerja? Ya, kalau karena karyawan tidak produktif, pasti ya dampaknya pemborosan, Pak. Pemborosan waktu tunggu, pemborosan nanti bekerjanya lebih lambat, hasilnya nanti cost-nya jadi tinggi. Karena harusnya selesai 3 hari, tapi karena nggak produktif jadi 5 hari. Orangnya harusnya dibayar 3 hari selesai dalam mengerjakan sesuatu hal menjadi lebih kan. Atau mungkin harusnya selesainya dalam 8 jam kerja jadi lembur misalnya, kan keluar biaya lagi. Jadi kalau produktif, karyawan tidak produktif mengakibatkan tingginya cost, kemudian mengakibatkan reputasi perusahaan juga bisa terpengaruh ya jika karyawan tidak produktif. Ya, yang lain Ibu Firza ya, mungkin Ibu atau Bapak Firza. Menarik kalau belajar 5R, Pak. Mohon izin bertanya mulai dari mana untuk melakukan 5R untuk kantor yang sangat berantakan. 5R kalau di kantor kembali tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dimulai dari atasan, dimulai dari owner. Karena ini melibatkan seluruh karyawan yang ada di perusahaan itu. Kalau manajemen puncak tidak mendukung, ujung-ujungnya nanti ya cuma tadi hanya sekedar bersih-bersih kerja bakti gitu, kayak kerja bakti cuma sekali kan gitu. Sementara ini kan dilakukan terus-menerus, bahkan itu tadi ada auditnya yang untuk menjaga supaya ringkas, resik, rapi itu jalan terus gitu, begitu Bu. Oke, itu Bu Bisa. Kemudian Bu Safri ini izin bertanya Pak, dari sisi HR dan GE, tips awal untuk memulai dan dalam penerapan 5R itu sendiri terhadap aset-aset perusahaan. Itu aja tanya. Tips awal untuk memulai dalam penerapan 5R itu sendiri terhadap aset-aset perusahaan. Memulai secara pribadi bisa, misalnya nih ada inisiatif. Mulailah dari mendata barang. Jadi tadi mulai dari memilah barang. Bersepakat ini dalam ruangan ini misalnya, bersepakat ini barang-barang mau diapakan, ya udah nanti
kita akan menyiapkan waktu untuk beres-beres. Barang mana yang dibutuhkan, barang yang mana yang tidak. Kan yang tahu barang dibutuhkan atau tidak masing-masing orang. Nanti dikumpulin nih. Yang nggak dibutuhkan dipilah lagi. Masih dibutuhkan nggak dalam waktu dekat. Sering dipakai nggak barang ini? Oh, cuma seminggu sekali. Atau ada yang cuma sebulan sekali. Atau cuma setahun sekali. Dipilah. Ya, dan pilih ya. Nanti berkaitan sama penempatannya. Disimpannya di mana nih? Yang dipakai seminggu sekali, yang dipakai sebulan sekali. Jadi kalau mau inisiatif seperti itu dulu. Mulai dari pemilahan barang. Nanti pasti kalau sudah milah kan mikirin penempatannya. Nah, waktu mikir penempatan itu nanti kepikir naruhnya di mana, cara menyimpannya gimana, gampang diambil apa enggak. Barang yang sering dipakai pasti taruh di depan dibanding barang yang jarang dipakai, misalnya seperti itu. Kalau tempatnya terbatas. Yes, ya. Ini lanjutan dari yang tadi. Baik, matur suwun Pak, karena justru yang agak susah kalau harus mulai dari top manajemen. Ya. Bisa nggak dari kita inisiatif dulu, aja. dari HR dulu aja, bisa ya? Bisa aja, bisa inisiatif dari HR dulu, HR gitu. terus virusnya disebarkan. Meskipun agak susah, karena kalau memang mau benar-benar itu semuanya berubah. Tadi kan namanya Kaizen, perubahan menuju lebih baik kan dari semuanya. Nanti seperti apa namanya, bola salju, dari kecil lalu nanti keseluruhan. Tapi kan yang kecil ini kalau dari HR aja agak sulit, dia harus punya apa istilahnya, punya power. Jangan sampai gini, jangan sampai nanti oh ini mah programnya HR. Itu yang harus dihindari sebenarnya. Misalnya peraturan perusahaan, oh itu peraturan HR, bukan, itu peraturannya perusahaan gitu loh. Orang suka lalu menganggap itu peraturan HR, padahal yang menciptakan tuh yang tanda tangan pengesahannya direktur kok dibilangnya itu peraturan HR misalnya. Contohnya seperti itu. Jadi si 5R pun juga memang bisa dari HR yang memulai, tapi sebisa mungkin dapat dukungan dari manajemen puncak. Karena kalau hanya HR bekerja sendiri tidak dapat dukungan, yang di bawah nih kan nggak lihat powernya siapa sih ini. Lalu nanti pada saat pelaksanaan audit nanti akan keluar gini, nama-namain kerjaan beres-beres gitu. Tapi paling nggak jadi contoh mungkin Pak. Di HR udah satu departemen udah mulai rapi. Bisa, artinya diangkat di manajemen. Jadi kalau mau apa ya? Kita ngasih contoh dulu kan, kasih contoh dulu. Ini kami udah rapi loh, gitu loh. Kan bisa juga nanti si owner ngelihat gitu. Ada bukti gitu. Ada bukti. Itu juga kenapa nanti di dalam yang nanti di training itu saya salah satunya adalah sebelum memulainya itu adalah mengajak, ada istilah tour. Tour. Ngajak keliling nih. Ini loh kondisinya seperti ini loh. Gitu, supaya mereka tahu dan juga fungsinya, lalu hasil yang diharapkan atau manfaat bagi perusahaan apa. Nah, itu sebenarnya tugasnya HR di situ tuh, untuk meyakinkan owner nih, kenapa sih butuh 5R ini gitu. Ya itu bocorannya nanti training ya. Iya, betul. Untuk lebih detailnya ikuti trainingnya. Ada lagi Bapak Ibu? Pertanyaan lagi? Silakan mau sharing boleh ya, sharing. Sharing juga boleh, siapa yang mungkin sudah pernah melaksanakan 5R yang inisiatif kecil-kecil tadi misalnya. Ada lagi. Ya, ada lagi nih, HC Huey. Nama aslinya siapa nih Pak Bu? Jika 5R dimasukkan dalam evaluasi karyawan, apakah bisa? Caranya bagaimana? 5R dimasukkan dalam evaluasi karyawan. Performance appraisal. Bisa aja sih, bisa dimasukin. Cuman kan nanti itu malah kesannya jadi individual ya. Kalau saya sih sarankannya kelompok, karena di Kaizen kan fokusnya ke kelompok, bukan individu. Kalau di 5R itu memang fokusnya ke kelompok. Kalau individu nanti akan beda-beda kan, meja sini bersih, meja sana berantakan, meja sana bersih, meja sana berantakan. Jadi sebaiknya dilakukan berkelompok supaya semuanya jadi dapat gitu ya. Betul, karena tujuan besarnya adalah tadi mengurangi cost, meningkatkan quality, meningkatkan delivery. Pekerjaan tim ya, bukan perorangan ya. Bukan individual. Ya, Bu Divya, betul Pak. Seringkali program-program yang HR, SOP
atau peraturan terkait 5R justru yang timbul di tengah-tengah perbincangan kantin. HR mempersulit banget ya. Oke. Ya itu apa namanya? Ya itu umum sebenarnya, umum terjadi karena tadi kurang kuat di dukungan manajemen puncak. Baik, Bu Ivan Ipong. Sanksi apa yang bisa diterapkan untuk departemen yang gagal melaksanakan 5R? 5R ini bukan sanksi sebenarnya kan, karena ini prosesnya adalah proses korektif and preventif ya. Contohnya gini misalnya, ketika menemukan ketidaksesuaian bukan lalu dikasih sanksi, justru kan itu jadi evaluasi untuk dilakukan perbaikan supaya tidak terulang lagi. Cuman seperti itu, karena ini kelompok ya, bukan individu, jadi tidak masuk dalam daftar pelanggaran misalnya, pelanggaran A, SP1 enggak, karena ini sekali lagi ini kelompok, ini untuk perusahaan bukan individu. Jadi kalau dikenai sanksi enggak juga, karena lebih ke korektif dan preventif. Begitu. Oke, Bu Safriyani, dalam 5R tadi kan ada yang namanya rawat. Tuh. Nah, hasil yang bisa nanti kita peroleh apakah erat kaitannya terhadap biaya dari maintenance aset perusahaan itu sendiri? Ada. Evaluasi biaya maintenance. Oke, rawat di sini bukan merawat ini Bu ya. Merawat di sini bukan merawat barang. Rawat sini kaitan dengan 5R sebelumnya. Jadi kalau di Inggrisnya itu standar S-nya adalah keempat itu standar. Jadi membuat standarisasi. Jadi rawat sini kaitannya supaya si ringkas, rapi, resik ini dijalankan terus. Makanya di rawat ini lebih banyak audit. Audit untuk menemukan ketidaksesuaian. Misalnya sudah rapi jadi berantakan lagi, artinya dia tidak dijalankan tuh si R yang pertama, yang ringkas tadi. Yang rapi tadi nggak dijalankan. Kotor mejanya, bekas makanan misalnya, dia kerja sambil makan lalu kotor, ditemukan di tadi tindakan rawat, ada ketidaksesuaian. Jadi merawat yang sudah. Merawat ini fokusnya sebenarnya terjemahannya emang rada aneh juga ya terjemahannya. Maksudnya adalah standarisasi dari yang 3 hal yang pertama tadi, 3 hal pertama itu dibuat standarisasinya. Mungkin kan kalau rawat itu mungkin bahasanya maintenance, jadi mempertahankan yang sudah tadi jalan yang standar ya. gitu. Betul, maksudnya begitu. Konsistensi ya. Konsistensi. Jadi situ nanti ada SOP, ada auditnya, itu dirawat itu. Jadi bukan merawat barang ya, merawat supaya atau maintenance supaya 3 hal pertama dijalankan. Oke. Tak rawat. Ada lagi Bapak Ibu? Makasih Bu Safriyani. Ya, terima kasih. Luar biasa. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi tentang 5R Kaizen ya. Tuh, makanya ini ada nih. Ya, di perusahaan saya sebenarnya sudah dibuat program-program reward, bahkan SOP Pak, supaya karyawan bisa meningkatkan 5R dalam bekerja. Cuma sulit banget rasanya karyawan bisa aware dalam 5R ini. Ya, gitu. Gimana? Ya, karena kalau menurut saya kemungkinan tidak ada tim yang tadi yang saya sebut pertama namanya committing. Jadi harus dibentuk tim dulu gitu ya. Karena nanti di waktu membentuk tim itu kan nanti ditunjuk siapa yang akan melakukan audit baik audit internal maupun nanti audit keseluruhan. Bahkan sebenarnya kan ada sertifikasinya 5R. Jadi kalau sulit bisa jadi karena nggak ada tim yang kuat untuk melakukan audit, lalu nanti ada meeting misalnya, meeting hasil audit itu kembali ini komitmennya bukan komitmen perorangan kecil, ini kelompok perusahaan sebenarnya. Komitmennya komitmen perusahaan menuju sama ya. Ya, perusahaan yang berubah menjadi lebih baik, Kaizen. Iya, oke. Gitu ya Bu Divya ya. Pak Ivan Ipong, apakah bisa Pak tanpa ada sanksi 5R tersebut bisa berjalan efektif? Tanpa ada sanksi bisa berjalan efektif. Kalau karena tadi ya kembali karena ini kelompok bukan kan kalau kebayang misalnya ini pekerjaan kelompok lalu disanksinya kelompok
mungkin malah jadi dimotivasi, mungkin malah jadi nggak dikerjain gitu. Jadi lebih lebih ke kelompok, kemudian perbaikan terus menerus ini kan nanti bentuknya, kalaupun sanksi, bukan sanksi sebenarnya, penilaian terhadap departemen itu misalnya. Mungkin kaitannya malah sama reward, karena kan untuk merangsang orang melakukan sesuatu dikasih sesuatu nih. Nah, Mungkin lebih itulah kenapa di dalam menjalankan 5R ini bentuknya dibuat fun sebenarnya, dibuat menyenangkan. Ada rewardnya, mungkin lomba slogan misalnya, lomba bikin poster 5R gitu. Ini lebih ke fun tujuannya, tapi tetap ya, ini kan komitmen perusahaan gitu. Jadi lebih ke, ya kalau dibuat sanksi malah jadi enggak, it's not fun anymore gitu. Ya. Jadi enggak menyenangkan lagi kalau ada sanksi. itu paksa ya. Ya kalau saya boleh sharing, kebetulan saya beberapa tahun lalu juga perusahaan saya menerapkan 5R, Bapak Ibu. Jadi Kaizen itu juga diterapkan. Jadi ada setiap karyawan yang bisa memberikan usulan untuk improvement apapun, kemudian bisa direalisasikan. Nah, itu dapat reward gitu. Itu pernah di perusahaan tempat saya kerja dulu. Jadi apapun usulan itu diberi jadi dibentuk fund tadi kan. Di fund itu bagaimana semua karyawan yang kreatif itu bisa memberikan usulan apapun gitu lewat atasannya, kemudian ke tim tersebut, misalnya HRD gitu ya. Nah, itu kemudian dilihat yang mana yang kira-kira ini usulannya menarik gitu ya, menarik dan bisa untuk implement. Kemudian dicoba diwujudkan gitu. Nah, begitu terwujud benar memang bisa dapat reward. Itu salah satunya. Kemudian yang tim itu di setiap, karena kebetulan waktu itu ada 5 gedung atau 9 gedung waktu itu di tempat pabrik yang saya handle gitu di Sukabumi. Itu ada 9 gedung, dan setiap tim di departemen di gedung tersebut itu harus membuat gedung tersebut indah gitu, dibikin indah. Nah, itu kemudian ada yang bikin kolam ikan di depannya gitu, di depannya bikin kolam ikan. Itu pakai biaya masing-masing sampai mau setiap orang itu patungan atau urunan gitu ya, ikut membiayai untuk bikin kolam, ada air terjunnya, ada tamannya, ada itu setiap gedung, Bapak Ibu. Itu dibuatnya seperti itu memang. Jadi memang terus memang dari diri masing-masing orang, sebagian besar satu tim itu memang kemudian tergerak untuk saya ingin tempat saya lebih indah, lebih bagus. Itu termasuk kemudian di dalamnya tadi yang kemudian alat-alat harus kasih label, kasih gambar gitu kan, ada alat-alat gitu seperti itu. Nah, itu memang saya yang pernah merasakan, memang dibuat seperti itu, jadi memang kemudian ya tumbuh. Ya, itu memang bisa kemudian jadi rutin gitu. 3 bulan sekali itu ada pemenangnya siapa lagi seperti itu. Itu yang pernah saya rasakan waktu itu. Dan memang top manajemen jadi ikut. Karena salah satu rewardnya adalah makan bersama owner gitu. Itu luar biasa kan untuk karyawan operator gitu, kemudian makan dengan owner gitu. Wah, waktu itu menarik sekali memang. Gitu ya, salah satu sharing saya. Oke. Saya kasih bocor. Yang lainnya itu ada Pak Yudi. Pak Yuda. Pak Yuda. Yuda, di perusahaan saya saat ini sudah teraplikasikan model Kaizen ini, Pak. Outputnya adalah inovasi atau ide atau saran. Ini membuat perubahan signifikan di perusahaan dan memunculkan budaya baru sesuai akhlak adaptif. Wah, ini sharing berarti. Oh, bagus. Terima kasih Pak Yuda. Akhlak itu value-nya BUMN. Adaptif apa-apa. Kepanjangannya. Oke. Pak Yuda dari BUMN ya, Pak Yuda. Ya, oke. Kita mau info dulu, Pak Johan. Ya, kita info training dulu. Ya, info training. Baik. Info training. Bapak, Ibu sekalian, kita info training dulu ya. Pertama, Sabtu 10 April. Sabtu 10 April ada DAP, Draw a Percentage. Ya, ini khusus teman-teman psikologi. Ya.
Ya. kelihatan. Enggak terlalu kelihatan, tapi disuarakan ya. Oh, disuarakan karena mereka harus lihat sendiri iklannya Iya. di Ya. Hairindo. Kemudian hari Sabtu 10 April menyusun struktur skala upah menggunakan job evaluasi. Ya, ini jam 1 siang. Ya, Ya. teman-teman yang masih mau belajar mau menambah ilmu tentang job evaluasi ya. Nah, ini yang menarik adalah Sabtu tanggal 10 April ada manajemen stres menggunakan psikodrama. Ya, bagian ini unik stres. nih ya. Enggak stres juga boleh. Oh ya. Kalau stres ikut malah pusing. Justru kalau mencegah stres ini. Kalau udah stres malah Kalau stres Yang tidak stres ikut. Stres jangan. ya psikodrama. Yes. Kemudian Minggu 11 April jam 9 ada pajak PPh 21. Ya, pajak. Teman-teman yang untuk PPh badan ya, kan belum lapor nih tanggal 40 tanggal 30 April. Nah, masih ada kesempatan bisa belajar pajak nanti hari Minggu ya. Ayo rame-rame, silakan diramaikan oleh Pak Iman. Ya. Kemudian Minggu tanggal 11 April jam 1 siang ada behavior event interview. Ya, BI. Kemudian tanggal 17 April jangan lupa 17 April jangan lupa. Waduh. Mana tadi? paling banyak. Yang punya Om Jerry. Tanggal 17 April. Nah. Ada Kaizen dan 5R implementasi. Ya, konsep dan implementasi Ada di sini. Kaizen dan 5R. Tadi sudah nongol. Ayo mana Om yang di sini? Ya, 17 April lagi ada NST. Workshop tes NST ini tentang psikologi. Minggu 18 April. Jangan lupa all about perjanjian kerja oleh Pak Andreas. Ya. Lalu tanggal 18 April ini teman-teman ya yang baru lulus, yang para pemula nih, kompetensi dasar staf HRD. Di sini ada rekrutmen, ada administrasi, ada GA. Oh, lengkap ini ya. Trio Tuo. Iya. Dibawakan oleh Trio Tuo ya. Berikutnya ada student career assessment based on personality. Ini khusus teman-teman psikologi. Ya. Tanggal berapa ini? 24 April. Ya. Satu lagi yang sangat hangat. Ya. Ini dia. Ternyata ada di bawah. Siapa yang naruh? Ya, Kaizen dan 5R tanggal 17 April hari Sabtu jam 1 siang Jam 1. oleh Ya, Pak Gary. Jadi lebih detail tentang topik hari ini, lebih detail lagi ya. Ya. Oke, teman-teman, Bapak Ibu, acara disengat ini adalah bagian dari Hara Anargia. Ya, Hara Anargia ini adalah perusahaan yang menaungi oleh Hairindo Society. Hairindo Society itu komunitas dan ada consulting, ada training, kemudian teman bakat, ya, dan ada psikotes online. Ya, psikotes online. Ya. Ini kata Bu Tika menerapkan 5R di sebelahnya. Iya, ini contoh yang jelek ini yang salah ya. Yang salah ini ya. Online test. Online test. Ya, apa tuh? Ya online test ini karena dia online test sistem ya, lebih murah, lebih cepat, dan menjangkau banyak tempat, available, aman gitu ya, lebih efisien. Ya, teman-teman silakan hubungi nomor ini. Kemudian jangan lupa ada buku yang bisa dibeli tentang rekrutmen dan seleksi. Kemudian juga bukan cuma kerja tapi berkarir. Jadi kita itu nggak cuma kerja doang, tapi sebenarnya kita membangun karir. Ya. Buku-buku ini harganya Rp50.000. Kalau Anda mendapatkan voucher persembahan dari Hara Anargia, Hairindo, Hara Anargia, Hairindo teman bakat, ya 25.000. Jadi bukunya bisa dibeli dengan harga 25.000 saja. Oke. Ya, Yes. oke. Ada Pak Burhan nanya lagi. Oh, ada lagi. Sudah masuk ya. Udah ini Hara. Ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi nih satu. Pak, izin bertanya lagi, apakah bagi perusahaan diperlukan pelatihan
psikoedukasi tentang Kaizen dan 5HR dan 5HR. 5R. 5R maksudnya jika diterapkan buat karyawan. Psikoedukasi. Oke, ini kaitannya dengan tadi waktu awal mau membentuk steering committee tadi, ketika mengajak manajemen puncak, memang sebaiknya ada training awal dulu terhadap owner manajemen puncak untuk memahami kenapa sih Kaizen itu perlu, kenapa sih 5R itu penting, agar mereka tahu manfaatnya, sehingga ketika mencanangkan nanti ada Kaizen 5R, manajemen puncak sudah tahu apa pentingnya, apa manfaatnya. Kalau tadi pertanyaan perlu training, ya perlu training. Oke. Baik gitu ya Pak Furkon, ini Bu Tika tadi lah 5R-nya, Iya, Bu. carinya lama. Ya, Belum ini diterapkan. contoh bahwa nyarinya contoh, lama maksudnya ya. memberikan Kasih contoh. Ini contoh yang salah. Orang tua ngeles nih ya gini. Aduh. Ya, Bu Aulia pilih Ikut yang sudah mana? mau ikut yang mana? Yes, Oke, ayo, Bu. ya ikut yang mana trainingnya? Ada satu pertanyaan, saya kasih satu quiz ya. Oh, Ya kuis. kuis mana? Berarti ya. Kuis ini kuis. Oh mana? Ya ada. 5R itu dari bahasa Oh, gampang. Saya paling kecil kertasnya ketahuan. Ya, ayo Bapak Ibu, teman-teman, tadi pertanyaannya Pak Geri. Bahasa Jepangnya. Bahasa Bahasa Jepangnya Jepang. 5R. Jadi istilah asli bahasa Jepang dari 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Ya, Bahasa bukan Jepangnya terjemahan dari 5R ya, Ya. beda lagi ya. Bukan lain, bukan terjemahan. Ini asli bahasa istilah Jepangnya. Bahasa aslinya gitu maksudnya. Ya. Jepang. Silakan. Yuk, Berapa orang? 3 orang. 3 orang tercepat dan terbenar dan tercepat. Yang benar dan tercepat. Ini gak 5R ngomongnya. 3 Lidahnya nggak ditambah 5R. dulu gitu ya. Lidahnya belum 5M. Silakan Ayo Bapak Ibu. teman-teman. Yes, 5R adalah dalam bahasa Jepang. Suaranya hilang, Pak. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Oh, ini apa nih? Kaizen belum. Coba kita coba main dulu ya. Oh. Kita belum. Belum tahu. Ya, Ibu Lady V45. Seiri, Seikon, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Betul. Ya, betul. Ya, Ibu Lady. Berapa? 25. 25.000. Pak Yuda ya, Pak Yuda juga. Seri Seison, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Betul. Ya, sudah 2. Ini yang ketiga bisa kopas ini. Baik. Ada informasi itu, ada bonus ya. Baik, itu 2 cukup ya. Ya, Cukup ya. Oke, ini Bu Lady sama Pak. Bu Lady Pak Yuda. 45 dan Pak Yuda itu. Oke. Oke, itu ada bonus apa nih Pak Gary? Ada bonus. Bonusnya itu hari ini isinya file yang audit ya, lembar audit untuk pelaksanaan 5R. Jadi ada satu versi Excel-nya, yang 2 PDF. Ya, itu bisa Itu bisa dipakai untuk audit jika 5R diimplementasikan di tempat Bapak Ibu bekerja. ya bisa diambil di mana tuh? Di itu ya, di yang disematkan itu ya, di link. Bisa Iya, diklik ada di link ya, linknya di copy nanti dibuka di Ya, Google. itu ada di IG live yang di IG yang apa, di layar IG-nya ya, bisa dilihat itu Bapak Ibu, linknya di situ, silakan. Baik. Baik.
Kita umumkan pemenang. Ya, pemenang. Ya. Ya. Pemenang untuk perkenalan ya itu ada Miss Ayung Chandra. Ya, Bu Ayu, selamat. Tadi ngasih perkenalan Tangerang gitu deh. Baik, kemudian pemenang voucher untuk pertanyaan kuis ya. Yang pertama Pak ada Pak Yudadik YP. Ya, Pak Yuda. Selamat Pak Yuda. Pak Furkon Rahmat. Ya. Dapat lagi, Pak Furkon. Kemudian ada Firzana, Ibu Safri Yeni, Ibu Divya Reka. Ya. Ada Pak Ivan Ipong dan ini apa Lady V ya, Lady V 45. Dan Satu lagi ada HC Huai. ya. HC Huai tadi ada pertanyaan juga. Oh iya. Ya. Gitu ya. Ya, satu lagi HC Huai. Ya. Ya, itu teman-teman. Terus yang dapat ini yang benar jawab pertanyaan Pak Yuda ini Ya, ini udah masuk. sudah ya? Sudah Oh, masuk. oke. Pak Yuda Sudah sama- masuk semua ya? Udah masuk Oke, semua. itulah pemenang voucher 25.000. Silakan konfirmasi ke nomor Nomor tercantum di depan. Ya, konfirmasi sebelum disengat HR minggu depan, sebelum ya. Sebelum disengat air minggu depan. Ya. Yes. Bisa untuk training-training yang Bapak Ibu ingin ikuti ya, dan produk lain dari HR Indo Society ya. Dari Hara Dari Anargia. Hara Anargia. Semua ya, produk semuanya. dari Hara Anargia. Dari HR Indo ada konsultasi, mentoring, private training, wah, terus apa? Training online, kemudian ada tes teman bakat gitu ya. Kemudian ada buku. Ya, boleh dipakai vouchernya. Berlaku sampai bulan Juni tahun 2021. Ya. Oke. Ya, masih ada waktu sedikit nih. 4 menit. Ya, mungkin ada Masih ada pertanyaan boleh atau kalau enggak ada pengumuman. Teman-teman, Bapak Ibu, Sengators, minggu depan kami berulang tahun 1 tahun. Ya. Jadi episode minggu depan kita akan ada IG live-nya lebih istimewa ya, beda dari yang seperti biasanya. Dan kita mungkin ya, tunggu aja ya. Kita belum tentu bawakan tema tertentu, tapi kita akan bongkar tentang disengat. Ya. tunggu tanggal mainnya Tunggu minggu depan ya. minggu depan, Oh. hari Rabu, jangan lewatkan. Iya. Kita tidak- juga tetap bagi-bagi voucher, ya siapa tahu nanti ada voucher istimewa ya Om. istimewa ya. Berhadiah apa? Berhadiah Kumis dong. ya. Ada artefak rambut saya. Pak Yuda, terima kasih Pak untuk Yuda. vouchernya Pak. Dapat ilmu gratis aja sudah alhamdulillah. Bagi dapat benefit lain ya. Amin. Terima Sehat kasih kalau selalu. bermanfaat Terima ya. kasih. Alhamdulillah. Ya. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Baik. Bapak, Om. Itu aja. Oke. Oke, Bapak Ibu, karena waktunya sudah di ujung, kita ketemu lagi minggu depan ya Bapak Ibu. Seperti yang Pak Johar tadi informasikan, insya Allah kita rame-rame di ulang tahun yang pertama ya, Ulang tahun pertama di anniversary ya. Ya, kita ketemu lagi. Jangan lupa ajak teman-teman untuk ikut menonton kami ya, IG Live ya, Ya, tiap IG hari Live. Rabu ya. Siapapun boleh ya Pak, tidak harus Siapapun HRD boleh. ya, tidak Ya. harus HRD, semua yang ingin berminat, punya antusias ya, punya minat terhadap HRD bisa sharing-sharing dengan kami di sini, bisa cerita-cerita juga ya Pak, bisa bertanya-bertanya gitu ya. Bisa bertanya, bisa cerita, bahkan dapat hadiah. Dapat hadiah juga dapat voucher. hadiah. Baik Bapak Ibu, demikian hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.